Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang mulai diskusi tentang tugas di hari ketiga. Tugasnya tentang analisis isu kontemporer. Saya bacain dulu ya soalnya ya tugasnya. Pertama, identifikasi dan deskripsikanlah isu-isu kontemporer atau aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disertai dengan data dan fakta yang ada minimal 5 isu. Terus dipilih satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Terus yang ketiga, tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu. Selanjutnya, jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Yang kelima, buatlah rekomendasi upaya pencegahan dan antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti tugasnya dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 6 lembar, ukuran kertas A4, huruf Arial ukuran 11 dan spasi 1,5. Terus proses diskusi direkam, untuk filenya PDF, sama link video dilampirkan. Oke, pertama kita cari ini dulu berarti ya. Cari video-video tentang isu kontemporer. Dan nanti kita identifikasi sama deskripsi ya. Gimana teman-teman? Oke. Mungkin dari teman kalau Dwi dulu ya. Ya. Dwi sih kan isu-isu itu kan ada banyak ya. Cuma kan kita lagi ada kaitannya dengan ancaman kan yang AGHT sama yang paling enggak yang hangat. Kalau lihat berita juga sih ada nemuin sih kayak kasus yang manajernya BCL tuh kan lagi hangat-hangatnya ya terkait narkoba kan ada tuh. Oh iya. Nanti mungkin manajer Narkoba, BCL ya. tuh yang paling hangat kan itu tentang narkoba. Terus kalau kayak ujaran kebencian yang paling hangat nih yang kemarin sih baca di berita itu yang kayak kasusnya Roy Suryo itu Kak yang tentang Candi Borobudur iya. yang mirip patungnya kayak Presiden Jokowi kalau nggak salah. Jokowi, iya. Saya betul. Itu kan juga lagi hangat banget tuh. Tapi kayak gitu termasuk dalam kategori bisa kan ya hate speech ujaran kebencian kan ya kalau kasusnya Roy Suryo. Roy Suryo bisa sih kayaknya itu masuk. Mungkin dari Mbak Syifa ada lagi Mbak nemuin kasus-kasus. Kalau dari AGHT sendiri kan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yeah. Jadi khususnya itu kita disuruh cari yang sesuai isu kontemporer gitu ya. Kalau saya sih melihatnya dari teror sendiri kan merupakan ancaman. Teror yang lagi itu seperti perang di Rusia, bisa juga aksi teror begal, aksi teror yang sekarang polisi tembak polisi itu juga ada unsur hoaxnya di Oh situ. iya, Dan ternyata ada kaki tangan, bukan hanya pelaku utama, ternyata ada kaki tangan kayak gitu. Yang Brigadir Joshua ya? Ya, yang Brigadir Joshua. Cuma katanya kalau yang Brigadir Joshua itu nggak terlalu berpengaruh sama kehidupan kita bernegara. Dia lebih ke instansinya apa namanya? Lingkupnya lebih kecil. Lingkupnya lebih ke Polri ya, maksudnya lebih ke spesifik ya. Iya, istilahnya nggak merugikan orang banyak, cuma lingkup si instansi Polri-nya aja yang
nama baiknya mungkin ya. Berarti ini kali ya, hoax sama pencucian uang yang dilakukan sama apa tuh Doni Salmanan. Ya, itu bisa tuh pencucian uang ya. Karena kan Cuma lebih banyak ya, orang yang investasi bodong. benar. Ya berarti tadi apa aja tuh? Kalau katamu apa katamu? Kalau saya paling nambahin yang ini sih, yang radikalisme itu, yang negara Islam Indonesia itu. Cuma emang udah beberapa bulan yang lalu ya, tentang Sekarang yang pendirian lagi negara Islam. di Papua itu KKB, KKB ya. K- kelompok bersenjata. Menjadi senjata KKB ya. itu sebenarnya udah lama ya. Cuma kalau emang ada korban baru ya pasti dinaikin lagi sama dia. Iya ada Sering. korban baru, Iya, yang orang sipil korban baru itu. bisa tuh nanti ditambahin tuh. Kalau radikal yang udah lama sih yang kelompok muslimin tuh nggak dengar, pernah dengar nggak yang muslimin itu loh, Muslimin. yang Apa? kayak jamaah Islamiyah kalau nggak salah ya, Oh, yang di Aceh kalau nggak salah tuh, kalau jam. nggak salah. Coba nanti dicari itunya lihat videonya ya. Tapi kalau yang kelamaan takutnya udah selesai gitu ya, apa namanya, kasusnya Iya, itu sampai penyelesaiannya juga. kayak dari beberapa kasus tadi tuh maksudnya yang kita sebutin tuh kan kita biar lebih satu ya fokus ngerjain yang soal nomor dua Mm-mm. dan sebagainya itu kan poinnya banyak banget tuh. Iya, Kita pilih salah satu aja gitu maksudnya yang biar kita cepet juga menyelesaikan untuk soal selanjutnya. nah, Oh ya, nanti itu formatnya tetap kan ya Kak. Nomor satu nih kita tetap ngelampirin tuh apa isunya apa, terus ada buktinya, mungkin gambar juga bisa, iya sama kayak juga deskripsikan juga kan ya. deskripsi setiap isu yang kita cari. Misal kita ada 6, kita deskripsiin dulu 6-6-nya, baru pilih salah satu gitu ya. Tadi berarti head speech ya Kak Dwi ya? Dwi tadi ya yang paling hangat sih ya Roy Suryo itu, Roy Suryo sama BCL sih. Oh, BCL kan Kecil. hangat-hangat banget tuh, yang manajernya, yang kena narkoba. Nah, narkoba. Nanti kan kerugiannya sih dari segi bukan dari manajernya aja, dari BCL-nya kan juga bakalan rugi tuh karena jadwal-jadwal panggung dia ya kalau ke situ kan nanti dia bakalan berantakan juga kan nggak ada yang ngatur. Kalau Roy Suryo sih jelas banget kerugiannya buat negara karena kan dia apa tuh eh, ke Jokowi ya Ke Jokowi, ke iya, ke pemimpin langsung. langsung ke Kalau negara itu. eh, kalau yang korupsi itu, korupsi yang mantan dirut RSUD di Sumatera Barat ya kalau misalnya, yang paling baru itu. Bisa itu Kak dimasukin juga Kak. Iya, Kerugiannya itu malah banyak banget tuh. Bisa buat tenaga medis, iya, terus bisa buat daerah juga bisa kan anggarannya otomatis itu tuh em, bermasalah anggaran daerahnya. APBD-nya kan bermasalah juga nantinya Mungkin kali ya kita anggarannya. langsung ini aja. Apa yang pakai teknik AKPL, AKPK, Ya metode-metodenya ya. mm-mm. Kita Jadi nanti pilih dari kita pilih satu dulu aja kali ya isunya ya, biar kita. kita mau pakai metode apa nih Kak buat nentuin dari yang kasus itu gitu. Kan nanti dilampirkan juga sih biar jadi data penunjang nih kenapa kita milih itu karena nilainya paling tertinggi gitu. Oh, yang itu aja yang
Selain yang APK, USG apa tadi sekarang? APK, terus kita ranking ke Mm-mm. peringkat 3 jadi USG gitu. Iya itu aja. Habis itu kita pakai diagram fishbone. Share screen kali ya ini sekalian, gimana sih cara share screen? Share screen ada tuh yang hijau. Oh ini deh. Nggak bisa, harus host aja. Harus Kak Tomo aja nih yang share. Sebentar coba. Yang apa tuh? Share ini. Udah coba. Share. Sangat. Terus stop. Bisa. Bentar. Pindahin dulu formatnya. Oke, mana di share screen? Udah bisa. Kita mau masukin berapa kasus yang di deskripsi nanti? Minimal kan 5 ya. Ya, minimal 5 tuh di poin satunya. Udah ada belum? Muncul belum? Udah. 5. Tambahin 1 aja 6 kali biar ini ya. Biar lebih Nomor banyak 1, sedikit. maraknya pelaku ujaran kebencian di media sosial. Benar nggak nih kata-katanya Kak Dwi? Hate speech. Maraknya pelaku ujaran kebencian di media sosial. Bisa. Kalau ini aksi teror, rendahnya penanganan aksi teror. Benar nggak? Wah, Narkoba di kalangan artis ya? Ya, narkoba di kalangan artis. Belum efisiennya pencegahan penyebaran hoax. Ini Kayak gitu. masuknya ke mana nih? Head speed ya? yang mana? Hoax. Hoax ini nanti yang mana ininya? Hoax itu masuknya ke head speech ya? Hoax sama Beda. hate speech beda. Beda ya. Beda. Deskripsinya beda. Kalau hate speech itu lebih ke ujaran kebencian. Kalau hoax tuh yang belum belum tentu kebenarannya. Ya, isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau hoax. Hmm. Terus narkoba di kalangan artis satu lagi deh biar 5.
Tadi korupsi ya, korupsi. Korupsi itu Kak, Korupsi. yang di RSUD itu ya. Hmm. Apa kata-katanya ya? Korupsi. Korupsi dana apa ya? Ini kayaknya deh. Dana apa itu rumah sakitnya? Perbaikan itu apa namanya? Kemarin sebentar. Dana eh, operasional. Kalau operasional kayaknya dia kayak kalau buat baru itu apa namanya? Korupsi oleh APBD. pejabat. Bukan. Rancangannya apa? Lebih kemana? Sebentar, kita lihat. Yang melakukan korupsi itu si dirutnya kan? Ya, jadi tersangkanya dia. Salah satunya. Korupsi dana apa ya? Bentar. Oh, proyek pembangunan RSUD. Proyek. Asbar. Proyek pembangunan RSUD. Asbar. Korupsi dana proyek pembangunan RSUD. Iya. Oke. Korupsi dana pembangunan RSUD. Gitu. Ya. Satu Ini lagi. benar nggak ya? Oh, 6 ya? Iya. Satu lagi. Money laundry udah belum tadi? Oh iya. Money laundry. Dani Salmanan, kata-katanya gimana nih? Money laundering di investasi bodong. Hmm. Gimana Kak tadi kata-katanya Kak? Money laundry pada investasi bodong. Money laundry. Oke, sekarang kita menentukan A, K, P, O. A itu tadi. Skornya 1 sampai 5. Kita tentukan ranking. AKPL ya. A itu aktual. Aktual, artinya dia yang Baru gitu ya berarti ya. Ujaran kebencian yang mana tadi contohnya? Kasusnya? Roy Suryo. Oh ya, Rosuryo. Kalau nggak salah 3 bulan lalu ya itunya ya beritanya ya. Tapi dia ditetapkan tersangkanya baru bulan ini, Kak. Baru bulan ini ya. Ya, kalau head speed kan itu kan udah, maksudnya kalau udah ditetapkan tersangka kan berarti memang dia benar-benar salah tuh gitu. Kalau masih dia ngomong doang Menduga. tapi belum ditetapkan tersangka kan itu belum aktual tuh. Kalau itu kan dia udah ditetapkan sebagai tersangka tuh. Jadi kayak kalau itu mah data penunjangnya lebih ada nih karena udah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Hmm. Oke. Berapa Kita yang apa nih skornya? 5. 5. kira-kira ada yang lebih terbaru nggak dari itu? Kalau money laundering juga si Doni Salmanan ini kan udah hampir setahun ya. Udah lama ya. Udah lama dia itu. Kayaknya RSUD ini paling baru deh. RSUD juga baru ya.
Kita masukin aja. Ini kalau yang hoax ini, 2 hoax minggu. itu. RSUD 2 minggu lalu. Hoax. Kalau yang hoax, si Hoax yang mana tadi? yang Tadi polisi tembak polisi itu menyebar hoax sebagai Wah, tersangka itu mah paling baru itu kayaknya. paling baru. Mm. Berarti 5. Kita masukin 3 aja 5 gitu ya. Mungkin juga terbaru banget nih. Iya. 5. Hoax 5. Halo? Berarti ya Zoom-nya. Itu kelayak. Problematik. Tes. Maaf, Oke, lanjut kepental tadi. Kaknya apa tadi? ke kelayak. Eh, eh, kelayakan. Artinya kelayakan dijadikan keka- Kekalayakan atau kelayakan? kelayakan. Kalayakan berarti Kelayak. Berarti ke halayak. masyarakat Iya, pengaruh terhadap masyarakat ya. pengaruhnya. Roy Suryo ini berarti dia tersangka sendiri kan ya. Hmm. Mm-mm. Dia menghina 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 presiden. Hmm, dihukum. Oh. Tapi efeknya ke masyarakat kayaknya nggak pengaruh besar ya. Hmm, Karena dia sendiri yang menjadi tersangka. iya. 2 kan? Gimana? 2 ya. 2. Aksi teror ini kira-kira apa nih aksi teror yang terbaru kan Ini terornya yang mana nih? Yang perang Cina. perang Ukraina. Yang terbaru Cina sama Taiwan. Oh iya ada ya. Iya. Cina yang aduh Oh, anaknya bangun. Iya. Nggak apa-apa dah sambil ini. Aku sambil gendong. Iya. ini berarti gimana sih Cina Taiwan itu ketemu? Itu jadi si Taiwan itu Cina minta Taiwan itu gabung lagi sama Cina. Kalau enggak ya dia mau diserang. Itu baru ya deklar perangnya. Iya, nah kalau udah perangnya baru itu bisa Radikalnya ya. bisa keamanan mungkin ya. Di sana kan banyak WNI juga, keamanan terhadap warga negara di sana, di luar sama di dalam kita juga. Oh ya kayak kayak Rusia sama Ukraina juga bisa kan ya itu ya. Iya, itu kan Rusia sama Ukraina kemana-mana kan ini jadi Berarti kita kasih skor berapa nih? 4. 4 kali ya, 4 aja. 4 boleh. Pencegahan penyebaran hoax. Susah ini mah. Nyebarin semuanya soalnya punya media sosial. Iya. Kalau hoax itu. Hoax ini ya 5 masuknya. Ya. Tiap hari pasti ada hoax. Narkoba di kalangan artis. Narkoba tuh bahaya banget. Cuman karena Cuma artis yang iya nggak terlalu menyangkut hajat hidup ya. 3 kali ya. Mungkin kalau artisnya bisa, kalau itu kan ininya ya asistennya ya. Kalau artisnya Manajer. mungkin iya manajer ya. Kalau artisnya sebagai public figure mungkin bisa sedikit Ada sih pengaruh. artis juga ada sih yang baru belakangan siapa ya? Siapa tuh?
Lupa dong. Banyak lah artis pakai narkoba. Banyak artis mah. Cuma aku lupa. Yang lagi Eh, dikasih poin ya jangan full juga sih. Mm-mm. 5. Kalau manajer kan lebih ke individual ya, maksudnya Mm. individu dia aja. Kalau Dua mungkin aja. narkoba itu korupsi dana pembangunan nih. Ini itu pasti itu. apa ya? 5. Ini dampaknya apa ya? Duit Money orang. laundering banyak yang ketipu juga sih dari situ ya. Mm-mm. Itu kerugiannya buat daerah pasti, yang pasti rumah sakit, anggaran daerah juga kan kalau rumah sakit kan dia apalagi pemerintah kan untuk dananya kan dari APBD. Mm-mm. Iya benar 5 ya. berarti Ada apa tuh? yang nomor 6, Mbak. 6 investasi bodong. Nah, Ini ini banyak banget kerugiannya. Banyak rugi ya walaupun di kalangan mereka aja yang ikutan doang sih sebenarnya ya. 4 kali ya. 4 aja ya. 4 boleh. Priority yang kita jadikan masalah utama. Priority. Yang Priority. Prior itu problematika ya. Kalau di sini ya. Oh, bukan priority. Salah. Apa ini beda ya? KPK. Problematika. Kalau L-nya apa? Layak. Layak nih. Kelayakan. Oh iya, di sini sih problematika apa mungkin pengertiannya hampir sama antara priority sama problematika. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Ininya pengertian. Iya, Kira-kira nih yang Oh dari iya, 6 itu bisa aja sih priority juga ya berarti. semuanya bisa sih. kan kita kasih Skor dulu aja deh. Yang pertama tadi itu kan yang ujaran kebencian tuh. Sebenarnya peri apa? Kan masing-masing isu tuh kan udah ada undang-undangannya ya. Iya, Maksudnya yang terbaru aja deh yang problem yang bisa kita cari solusinya. Kalau rendahnya aksi teror kayaknya susah ya susah. perang di luar negeri. Berarti ya yang dilihat dari yang gampang dicari solusinya juga kali. iya, yang solusinya gampang dicari. Iya, Narkoba juga susah ya, susah kita kendalikan, apalagi di kalangan artis. Satu kali ya, narkoba. Ini apa ini satu? Ujaran kebencian. Ujaran kebencian, apa ya? 4. Lebih berhati-hati dalam mengupload medsos. Ya, berarti dia 5. 5 aja. Iya, lebih berhati-hati dalam mengupload kan karena udah sekarang kan kalau dulu kan mungkin belum ada undang-undangnya tuh yang buat ujaran kebencian. Kalau sekarang Undang-undang kan iya. udah Pencegahan penyebaran hoax, sam ada kan sebenarnya ya undang Ada ada kan undang-undangnya ada. Iya, edukasi terus ada pelaporan kan Banyak sekarang. juga solusinya tapi susah buat menjalankannya itu kalau vaksin. Ya, jadi kita kasih nilai berapa nih? 4 apa 3 boleh. Boleh. 4. 4 atau 4 boleh deh. narkoba di kalangan artis ini susah banget ya. Narkoba itu kayak mudah gitu diperjualbelikan apalagi di kalangan artis. 2 aja.
Dua aja, dia susah banget tuh. Korupsi lagi ya. Susah kalau artis mah nggak bisa Iya sih, Mak. dipantau. Tahu-tahu Impor. ditangkap aja artisnya. Iya. Satu, money laundering. Ini bisa dicegah kalau kita pinter-pinter tahu cara investasi. Oke, kita lanjut ya yang tadi ya. Sekarang kelayakannya ya, layaknya Tadi ya, L ya. Tadi money laundering Oh, money problematik. laundering. Kayaknya Itu yang bagian penyebaran hoax Iya. ini, penyebaran kebencian ini kedikitan ya kehalayakannya ya. kelayakannya Ya ya. harusnya nambah deh poinnya, kayaknya yang paling ya poinnya tambahin deh, kayaknya kan banyak banget tuh 5 kali ya. ujaran kebencian ya. 4 kali? Apa 5? Coba 4. Oke. Ya. Ada lagi yang mau di ini? Ini money laundering ini satu apa dua ya? Satu ya udah problematiknya udah lama ya. 3. Satu. Satu udah boleh. Ini layak dijadikan masalah. Nomor 1 ya. 5 ya. Nomor 1 Nomor 5, 1 5. Ini susah ya ini. 2. Terus nomor 2-nya tadi Modul 2. Ini Evi sebenarnya kurang paham juga nih Fisbon diagram. Efisien Nomor di hoax ini 3 mungkin. 3. Mm-mm. Narkoba kalangan artis ini lumayan susah banyak. ya. Lumayan susah sih kita Iya. kalau karena artis tuh susah banget, dia kan tahu-tahu ketangkep aja. Iya. Tahu-tahu ketangkep aja. Kita kan nggak ngerti. Iya, satu kali. Korupsi. Korupsi berapa ya? 3. 3 deh, 3 boleh. Money laundering. Terus money laundering berapa? 2 apa 3? 3 deh. Iya, Sorry. bapaknya tuh nggak jelasin. 5 tambah Nggak 4, jelasin, 9 tambah soalnya 10. dibaca, gitu. 19. 12. 17. 11. Kemarin tuh dari diagramnya 14. 11. Berarti nomor berapa? Nomor 1 ya? Berarti kita pilih nomor 1. Ujaran kebencian. Oke, next. Yang paling mengancam dan berbahaya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua deh. Ketiga. 3 itu kita tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut. Penyebabnya, padahal kan sudah ada tuh ya undang-undang ITE. Mungkin Iya. masyarakat kurang pengetahuan kali ya, kurang sosialisasi juga Iya. kayak gitu. Kesadarannya juga yang kurang kan. Terus kurangnya pengawasan dari pemerintah juga bisa tuh. Bisa. Sama Karena kemudahan akses juga kali ya. Ya, disalahgunakan akses yang sudah diituin. saking mudahnya kan. Lingkungannya juga kalau itu mengaruhi. Bisa. Kontrol di lingkungannya. Di lingkungannya itu Sosial. Kontrol sosialnya kayak kontrol sosialnya kurang dari kali ya. orang-orang terdekatnya itu ya nggak mengingatkan atau dia memberitahu yang baik. Langsung ke cek. Oke. Iya, itu gimana? Lanjut. Boleh nggak sih? Lanjut. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya. jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak Iya. dicegah. Kalau di contoh bapaknya Dampaknya saya sih kayak gini, Mak. lebih ke konflik sosial kali ya. Konflik sosial di masyarakat. Dampaknya ya.
Bisa Dari- psikologis sih dari korbannya ya, tapi kalau dari korban juga bisa kan ya, dari Kalau korbannya, ekonomi, Korban dari ya. ujaran kebenciannya kan, pelaku kan dia ujaran kebencian ke seseorang. Nah, seseorang itu itu apa ya? kayak jadi psikologisnya tuh yang kena gitu. Iya benar. Kayak stres gitu atau dia dikucilkan gitu ya. Ya, bisa sedih, malu, tidak percaya diri kayak gitu. Bisa kekerasan juga, kekerasan. Bisa Diskriminasi mungkin. kekerasan, iya. Konflik sosial juga bisa. Iya, sukses. Nah, itu yang mau ditanyain juga. Apalagi kan, Apa harus apalagi kalau kaitannya sama enggak 6 sih politik, kayaknya itu ada udah yang pasti ditanyain konflik apa itu. ya? Ada kategori 6 Tugas kita sebagai ASN apa nih? Yang itu Peran ya, ASN Contoh yang baik. memberikan contoh yang baik, terus berperan aktif, menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, kan kita punya kode etik sama kode perilaku kan, itu harus kita gunakan dalam bermedia sosial. Tidak menyalahgunakan informasi. Itu deh. Berarti nanti Tadi baca sih soalnya. di babnya ini kita bisa pakai metode fishbone ya. Oke. bisa. Dari masalah-masalah tadi kan bisa tuh dijadiin satu ya. Kita pakainya berarti fishbone ya. Di sini maksudnya Oke. siapa ya? Sip. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditambahin? Pemerintah. Sih. Oh ya, undang-undangnya jangan lupa kita harus Oh iya. mampirin undang-undang ITE ya. Buat Undang-undang dasarnya ITE-nya. juga. Dasarnya kan dasar hukumnya ada tuh undang-undang ITE-nya. Oke. Oke, siap. Sip. Udah cukup. Dah. Mungkin. Kita cukupkan saja ya diskusi hari ini ya. Intensif tidak cukup gitu ya. Nanti paling tinggal dirapihin sama dilengkapin untuk Gaji itunya, deskripsinya ya. Oke. Insentif ya. Kita tutup aja diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.